Saya merasa benar-benar takut atas apa yang sebenarnya belum terjadi dan bahkan belum tentu terjadi. Saya seringkali takut akan hari esok, minggu depan, bahkan beberapa tahun ke depan. Dan itu sangat mengganggu saya karena saya tiba-tiba suka deg-degan dan menangis. Saya bahkan menghindari orang karena ketakutan yang tidak wajar. Saya mencoba memperbaiki diri, namun pada akhirnya ketakutan itu terus ada. Bagaimana ya dok baiknya? Dan apakah ini tadi sih sebenarnya penanya kedua ini gimana cara menghilangkan overthinking dari situasi yang sudah diceritakan tadi. Itu bagaimana baiknya ya dok? Oke. Jadi overthinkingnya ini jauh ke depan ya pikirannya, beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa tahun ke depan. Tiba-tiba suka nangis, deg-degan, bahkan menghindar orang karena ketakutan yang tidak wajar. Oke. Kalau sudah sangat mengganggu ya, baiknya tentunya saya akan sarankan untuk konsultasi. Ya, konsultasi supaya kita bisa evaluasi. Kalau misalnya ada hal-hal yang bisa dilatih, tentunya kita tetap perlu berusaha ya untuk mengatasi overthinking ini. Orang overthinking biasanya yang mengalami kecemasan itu seringkali kayak fortune telling, kayak bisa meramal gitu ya. Wah nanti bakal begini, itu kan kayak ngeramal tuh. Akan terjadi begini nanti, jadi udah kayak ada skenario atau cuplikan gitu ya, scene, ada satu adegan yang udah tergambar gitu bahwa nanti saya bakal begini. Itu kalau orang yang overthinking, ada orang yang mengalami kecemasan itu bahkan sampai bisa detail gitu ya. Nanti bakal begini, terus terjadi begini, kejadian begini, itu kayak bisa divisualisasikan. Akhirnya si fortune telling ini ya meramal kejadian yang akan terjadi atau belum tentu terjadi. Ini udah bagus sebetulnya, udah menyatakan belum tentu nih terjadi. Tapi karena sudah begitu kuat di dalam pikiran, begitu tergambar, begitu jelas ya, tervisualisasi. Akhirnya seperti mempercayai bahwa itu yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi beneran? Yang akan terjadi sebenarnya adalah hal itu ada di masa depan nih. Bisa iya, bisa tidak. Tapi perasaan gak enaknya udah dialami dari sekarang. Contohnya apa? Misalnya mau bicara di depan umum, ya. Minggu depan saya mau presentasi depan satu kampus, ada Bapak Rektor misalnya gitu. Waduh, udah tegang ya. Aduh nanti pasti aku salah ngomong, nanti aku bakalan diketawain, nanti aku bakalan baru mau jalan ke podium udah jatuh, terus nanti tahu-tahu orang ngeledekin aku misalnya gitu ya. Tiba-tiba presentasinya macet atau aku jadi gemeteran, terus aku salah pencet. Akhirnya semua pikiran muncul menggambarkan situasi di minggu depan, di hari Sabtu minggu depan gitu ya. Kalau kita presentasi di depan satu kampus, terus kita ngomongnya gemeteran, atau kita jatuh di depan umum, atau kita salah ngomong, diketawain orang, perasaannya gimana? Gak enak kan? Pasti gak enak kan? Ada perasaan malu, takut, cemas, sedih gitu. Kalau kita ngalamin itu. Udah pasti gak? Udah pasti diketawain gak? Belum tentu. Udah pasti ngomongnya salah gak? Belum tentu. Udah pasti jatuh gak di depan podium? Belum tentu. Tapi sesuatu yang belum tentu terjadi itu udah bikin kita ngerasa kayak beneran ngalamin diketawain suatu kampus. Dari sekarang nih, dari detik ini gitu. Perasaannya kayak beneran udah bakal diketawain orang, dipermalukan, merasa kecewa, sedih, takut gitu. Dari sekarang nih udah terasa. Padahal kejadiannya belum tentu terjadi. Bisa jadi, tapi belum tentu.
Cuma ruginya adalah kita udah ngerasain perasaan kayak gitu dari sekarang sampai ke titik momen minggu depan tersebut. Rugi nggak? Rugi banget. Kalau memang bakalan diketawain satu kampus, ya nanti malunya nanti aja gitu. Kasarannya gitu. Ya, takutnya, cemasnya nanti aja pas hari H kejadian gitu. Jangan dari sekarang. Nah, tipsnya kita perlu belajar untuk living in the present, living in the moment, di momen sekarang, ya. Jadi bukan masa lalu, kalau tadi kita ngebahas masa lalu, bukan juga di masa yang akan datang, yang belum terjadi. Tapi kita tinggal di momen yang sekarang. Ada beberapa latihan yang kita sebut teknik untuk melatih fokus pada here and now, gitu ya. Di sini, here, saat, dan now, sekarang. Jadi di sini, di tempat ini, dan now, pada momen ini. Bukan kemarin, bukan besok. Ya, bukan di kampus, bukan di kota lain, tapi di sekarang, di sini nih, di kamar sendiri. Jadi di momen yang sekarang. Berlatihlah untuk berusaha untuk mindful, ya, be mindful. Ini saya kebetulan pakai kaos be mindful nih, pas banget nih. Kelihatan nggak? Be mindful. Jadi kita berusaha untuk mindful dengan momen yang sekarang. Ada satu latihan nih yang saya mau ajarin ya buat teman-teman semua. Kalau pikirannya udah mulai jalan nih ke beberapa hari, beberapa minggu, beberapa tahun kemudian, atau mulai muncul memori-memori masa lalu, oke, ingat bahwa oh iya ya, ini kata Dr. Vivi harus latihan untuk here and now, untuk fokus pada here and now. Cara latihannya ada banyak teknik ya, saya ajarin salah satu teknik. Kita sebut tekniknya namanya grounding. Kita udah ajarin belum ya kemarin ya? Kayaknya belum. Jadi teknik grounding ini kita mengaktifkan kelima panca indera kita. Oke, buat teman-teman semua sekalian, saya minta ikut dipraktekin ya. Jadi kita mau mengaktifkan 5 panca indera kita. Yang pertama ya, kita mulai dari 5 dulu. Fokus pada 5 benda yang kalian bisa lihat pakai mata ya. Kalian bisa lihat dengan mata pada detik ini, pada momen ini. Sekarang kalian yang di rumah nih lagi duduk, oke, coba lihat sekitar. Fokus pada 5 benda yang kalian bisa lihat. Wanda bisa lihat apa, Wanda? Masih di mute? Nah. Bisa lihat pastinya handphone. Handphone, oke. Tripod. Buku. Keyboard dan kertas. Oke. Jadi ada 5 benda yang dilihat oleh mata. Tidak hanya menyebutkan 5 benda, nanti saat misalnya Wanda dan teman-teman yang lain misalnya ngelihat tripod atau handphone, atau kayak saya lihat misalnya kacamata, saya bisa lihat kacamata saya. Nanti saat lihat kacamata ini, oh iya ya, kacamata saya ini frame-nya hitam, tapi pinggirnya dalamnya ada coklat ya. Ih, kayaknya agak-agak udah buram nih, udah buram dikit. Oh, di sininya ada sompel dikit ya. Jadi kita fokus ke benda yang kita lihat. Gitu. Ya. Kalau misalnya ngelihat lampu gitu. Ih, lampunya bulet ya. Terang banget ya. Ini lampu udah nyala dari tadi, dari jam 3. Lampunya bentuknya bulet, terus udah gitu nempel di atas dinding gitu ya. Jadi kita ada di langit-langit, kita fokus pada benda tersebut yang kita lihat ya. Jadi 5 benda yang kita lihat. Oke, dari 5 kita turun ke 4. 4 benda yang bisa kita sentuh pada momen ini. Kita selalu bicara here and now ya, di sini dan saat ini. Apa yang bisa disentuh? Misalnya kita bisa sentuh tekstur, kalau saya bisa sentuh tekstur ini, kerudung saya. Oh iya, ini rasanya ini ya, agak licin-licin tapi ada keset-kesetnya juga nih,
gitu, teksturnya ya. Atau terus saya bisa sentuh gadget saya gitu, rasanya teksturnya gimana gitu ya, ada apakah licin atau agak keset, atau misalnya ada kita bisa merasakan tekstur yang bergerigi kah atau kasar gitu. Kayak ini sarung kacamata saya misalnya teksturnya agak-agak kayak anyaman gini gitu. Kita mencoba meraba tekstur. Jadi fokus pada empat benda yang bisa kalian sentuh pada momen ini dan di sini ya. Gak usah pindah gitu. Jadi betul-betul benar-benar di mana kalian berada. Oke? Jadi itu 4 yang disentuh ya. 3 hal yang bisa kalian dengar dengan telinga pendengaran. Oke, coba sekarang take a moment. Apa aja yang bisa kalian dengar selain suara saya? Kalau saya bisa dengar bunyi AC, saya dengar di kamar sebelah anak saya lagi ngetik, kedengeran bunyi keyboard. Saya bisa dengar orang ngomong di luar gitu. Jadi nanti kalian fokus sama 3 hal yang bisa didengar. Wanda bisa dengar apa aja? 3 hal momen sekarang. Bunyi mesin komputer. Bunyi mesin komputer. Apa ya? Mungkin bunyi ada motor dari jauh. Ada motor dari jauh. Juga. Ya. Jadi fokusin sampai ketemu 3 gitu. At least 3. Kadang-kadang kita bisa dengar kayak bunyi lampu aja ada bunyinya loh kadang-kadang. Kayak gitu ya. Kalau kita udah diem, kita dengerin, nanti ada yang kedengeran. Jadi fokus pada pendengaran sampai ketemu 3 hal. Oke. Terus kemudian yang dua adalah 2 hal yang bisa dicium, dibaui. Ya. Misalnya sekarang ada kecium apa nih? Apakah ada wangi parfum kah atau bau molto nih kalau saya bajunya gitu ya, ada bau pewangi pakaian misalnya. Atau misalnya mama lagi goreng apa ikan gitu ya, kecium, ada yang kecium. Atau ada kecium bau yang kurang sedap, misalnya ada sampah yang belum dibuang kah, atau ada bau yang ada wangi tertentu, misalnya wangi semprotan atau hand sanitizer gitu ya, masih ada sisa wanginya gitu di tangan misalnya gitu. Jadi coba fokus pada 2 hal yang bisa dibaui pada saat ini gitu ya. Kalau perlu kadang-kadang kita ini aja nih, misalnya ada gadget kita ada baunya nggak gitu, kayak bau plastik nih misalnya gitu ya. Jadi kita mencari yang bisa kita cium, kita baui. Kemudian 1 hal yang terakhir adalah yang bisa kita taste, kita rasa. Kalau ada makanan, ada permen itu lebih bagus, kita bisa coba kayak taste di lidah kita ya. Rasanya ada coklatnya bisa lumer di lidah kita, misalnya atau rasa permen, atau ada sesuatu yang bisa kita taste gitu. Kalau nggak ada benda sekitar kita yang bisa kita rasain, ya kita coba ngerasain saat ini di lidah kita rasanya apa nih? Hambar, lama-lama agak pahit nih air liurnya misalnya gitu ya. Jadi kita merasakan apa yang terasa di indera pengecap kita. Gitu ya, itu salah satu teknik untuk here and now, balik ke momen yang sekarang. Kalau kalian latihan itu, salah satunya dengan teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1, mudah-mudahan pikiran yang tadinya ke masa lalu, ke masa depan, ke berapa puluh tahun ke depan itu ya, akan balik lagi pikirannya ke sini saat ini gitu.